Berikutnya ini saya rasa insya Allah ini sudah sering kita dengar ya. Kisahnya Imam Uwais Al-Qarni. Sayyidina Umar sering bertanya, ya, anta Uwais bin Amir? Ditanya. Imam Uwais Al-Qarni ditanya, inti Uwais bin Amir? Nah. Min Muradin thumma min Qarn? Dari Murad terus kamu ke Qarn, desa Qarn. Alhamdulillah saya pernah ke sana. Sangat gersang sekali. Nah, ditanya lagi, "Fakana bika barosun fa barata minhu ila mawdi'i dirham?" Kamu dulu pernah, mohon maaf, sakit belang, kemudian sembuh tinggal sebesar dirham di bawah ketiak. Dia bilang, "Nah." Qala laka walidah, punya ibu? Ini ditemui oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika haji. Ya. Punya ibu kamu? Nah. Maka Sayyidina Umar mengatakan, Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya mendengar Nabi Muhammad bersabda, Ya'ti alaikum Uwais bin Amir. Ya, itu bayangkan kagetnya seorang Imam Uwais Al-Qarni, pecinta Rasul, sezaman dengan Rasul. Beliau ada di Yaman, Rasul ada di Madinah. Tapi karena dilarang oleh ibunya, maka beliau nurut. Ibunya bilang, kalau kamu ke Madinah, lah saya ini sama siapa? Saya sudah tua. Imam Al-Qarni ini kalau orang melihat dianggap orang majdub. Bajunya itu yang kurang bagus, makannya itu cari dari sampah. Kalau jalan di kampung, diolok-olok anak kecil, karena dilempar batu. Ya, dipikir orang tidak waras. Padahal kecerdasannya di atas orang yang waras. Dan beliau baik-baik saja, orang baik ini. Cuman dia tahu mana yang dibutuhkan dalam hidup. Nah, sehingga ketika ibunya melarang, "Nak, jangan berangkat ke Nabi Muhammad." Beliau tahu. Ya, beliau tahu. Ini yang diminta ibu saya, ya inilah yang akan membahagiakan Nabi. Lah saya kalau cinta sama Nabi, ya saya akan melakukan apa yang disukai oleh Nabi. Kalau saya memaksa ke sana, saya senang, Nabi tidak senang. Lah kalau cinta itu bukan saya senang, tapi bagaimana yang saya cintai itu bisa senang. Saya senang sama anak saya belikan sepatu ukuran 45. Saya senang sepatu itu. Anak saya harus, itu kan nggak waras. Nah, saya senang makan pedas misalnya. Karena saya senang makan pedas, anak saya yang umur 1,5 tahun, saya paksa makan yang pedas. Karena saya senang. Itu berarti kan bapaknya nggak waras. Kenapa? Karena saya memaksa orang lain sesuatu yang saya senang. Tidak bisa. Kalau cinta benar bukan begitu. Saya akan mengeluarkan uang saya kepada sesuatu yang saya tidak mau. Yang penting kamu cocok. Beli susunya anak, kan jenengan tidak minum. Apa jenengan minum SGM gitu? Tidak boleh nyebut merek mestinya. Jenengan minum susu begitu kan tidak. Bubur, Pampers, jenengan pakai Pampers. Jangan habis uang buat beli Pampers, padahal jangan nggak pakai. Itu namanya cinta. Yang enak buat kamu, walaupun tidak saya gunakan, gak masalah. Yang penting kamu enak. Walaupun saya harus berkorban dengan itu, gak apa-apa. Tapi kamu enak, itu namanya cinta tulus. Jelas ya. Imam Uwais Al-Qarni ini tahu. Kalau saya maksa ke Nabi, saya senang. Tapi ibu saya susah. Kalau ibu saya susah, Rasul kan tahu. Pasti saya diingatkan oleh Rasul, dan itu tidak akan membuat Rasulullah senang. Maka beliau, enggak bu, tidak ketemu sama Nabi. Gak gampang loh Pak. Bayangkan dilarang bertemu Nabi, tidak gampang itu. Enggak bu, saya di sini. Dirawat ibunya sampai Rasul wafat. Nah tapi lihatlah betapa hebatnya barokahnya birrul walidain. Apa katanya Sayyidina Umar bin Khattab? Ketemu beliau, kamu Uwais bin Amir? Okay. Dari Murad pindah ke Qarn? Okay. Kamu punya
bekas sakit belang di bawah ketiakmu sebesar uang dirham? Iya, karena beliau dulu minta, ya Allah sembuhkan penyakit saya, tapi jangan disembuhkan 100% ya Allah. Sisa nono titik isore ketiak, isore kelek. Di bawah ketiak saya ya Allah, kan enggak kelihatan. Supaya saya kalau lihat itu saya ingat saya pernah sakit ini. Kalau kau hilangkan semua nanti saya lupa. Itu ya kan kelas berat. Ya, kelas berat ini. Ya kita tidak usah minta seperti itu karena kita ini berat. Sakit gigi Allah jangan sisa sedikit saja. Bukan kelasnya. Ya Allah sisa sedikit supaya saya ingat. Diberi di bawah ketiaknya itu ada bekasnya sakit belang. Kamu punya ibu? Enggak. Baru dikasih tahu. Ya, beliau di rombongan haji ketika lagi di dekat Masjidil Haram situ. Kemudian ditanya oleh Imam Sayyidina Umar bin Khattab, mana dari Qur'an, mana Uwais? Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian tidak ada. Ada satu orang dari Qur'an, ya rombongan Yaman dari Qur'an ada, desa Qur'an. Saya pernah ke sana. Wes. Kak karu-karuan 2011 padahal. Kak karu-karuan Wanas Gersang Pol 2011. Bisa Anda bayangkan 1400 tahun yang lalu itu gimana? Tidak bisa bayangkan. No? Terus akhirnya Sayyidina Umar mengatakan, mana yang dari Qur'an? Orang-orang lainnya. Ada satu yang jawab, ada orang tapi ya, bukan termasuk yang top dari kita. Dia cuma angon kambing. Dari mana dia? Dari Qur'an. Mana orang? Angon kambing. Ya kan kalau berangkat haji dulu kan harus bawa kambing banyak. Kan tidak ada tempat makan di sana, tidak ada travel dulu. Jadi harus bawa kambing banyak untuk dipotong, kan tidak bawa beras. Orang sana tidak makan beras. Ya kambing dipotong, dimasak. Itu selama lakonan sampai mereka pulang. Jadi harus bawa banyak kambing. Lah itu kalau mereka kan ribut ibadah. Memang masyarakat ini tidak, inti ibadah, anak yang jaga kambing ini. Orang-orang ibadah tawaf dia jaga kambing. Tapi yang dicari oleh Sayyidina Umar, Sayyidina Ali itu yang ini. Ini orang khidmah, dia membantu orang lain enak ibadahnya. Pahalanya seperti semua yang dienakkan. Cerdas Pak. Iya. Kalau kita ibadah satu orang, ya ibadahnya buat kita. Tapi kalau kita memudahkan orang lain beribadah, maka pahalanya ya sejumlah orang yang dienakkan. Semua dari Yaman inti haji, tawaf. Mau sunnah umroh berangkat tuh, saya jaga kambing di belakang. Jaga kambing. Dari Yaman ke Mekah, jaga kambing. Oh. Cari Sayyidina Umar, mana namanya? Wes, ini, ya. Sami itu Rasulullah. Saya mendengar Rasulullah mengatakan, Ya'ti alaikum Uwais bin Amir, akan datang. Ya, akan datang satu orang bernama Uwais bin Amir dari Yaman. Kemudian dia sifatnya begitu, dari Murad dia ke Qur'an. Ya. Kemudian dia punya sakit belang yang sembuh kecuali satu tempat sebesar dirham di bawah ketiaknya. Lahu walidah, punya ibu. Huwa biha barrun, dia baktinya luar biasa ke ibunya. Lau aqsama 'alallahi la abarra. Kalau dia sudah nyumpah kepada Allah, kalau dia sudah ngangkat tangan doa kepada Allah, 100% akan dikabulkan. La abarra, akan dikasih sama Allah. Barokah birrul fa in istata'ta. Ini Rasulullah ngomong Sayyidina Umar. Kalau kamu bisa ya Umar. Karena ini kesempatannya itu sangat langka ya Umar. Kamu bisa, usahakan. Dalam tanda kurung. Usahakan wahai Umar. Usahakan. Kalau kamu bisa, usahakan wahai Umar. An yastaghfira laka. Supaya dia ngampuni, mintakan ampunan ke Allah buat kamu supaya kamu diampuni. Faf'al. Lakonon. Kaget. Sopo ini? Maka disampaikan itu kepada beliau. Wah, viral. Viral. Fastaghfirli, kata Sayyidina Umar. Kamu harus mintakan ampunan untuk saya. Awalnya beliau tidak mau. Wes. Orang-orang kaget. Wes. Mintakan ampunan untuk Umar bin Khattab. Mubasysyirina bil jannah, orang yang termasuk 10 yang diberi kabar jaminan surga, tidak mau. Dipaksa. Ini perintah Nabi. Dan Nabi kirim salam ke panjenengan. Orang-orang mulai lihat semua. Syaratnya satu, apa? Habis saya mintakan ampun jenengan, saya mau pergi. Kata lanjut, hajinya sudah selesai. Saya mau pulang.
Sakarepnya. Ditungakno ya, sudah. Mengatakan, "Aina turid, kamu mau kemana?" "Ilal Kufah, saya mau ke Kufah saja." Ya. Saya mau melarikan diri. Kenapa? Karena saya sekarang mulai terkenal. Jadi tidak masang baliho, Pak. Orang sekarang orang tidak mau kenal, dia masang baliho supaya terkenal. Orang dulu terkenal malah melarikan diri. Padahal terkenalnya karena ibadah. Imam Uwais Al-Qarni terkenal karena Rasul kirim salam sama beliau. Dan Rasulullah pernah mengatakan bahwa dia akan memberi kelak yaumil qiyamah syafaat kepada orang sejumlah kambingnya Bani Mudhar. Kalau saya tidak salah. Ya Bani Mudhar ya. Gitu ya. Maksudnya Rasul itu dia akan memberi syafaat kepada orang yang tidak terhitung. Ya tidak usah dihitung kambingnya itu berapa. Itu kayak kiasannya Rasul. Dia akan memberi syafaat kepada orang yang tidak terhingga. Ya siapa tahu nanti kita membahas begini dapat syafaat dari beliau. Di yaumil qiyamah dia akan memberi syafaat sejumlah kambingnya Bani Mudhar. Saking banyaknya. Itu seorang yang apa? Mangannya ngais dari sampah. Dia nyari sampah. Karena dia mengatakan ini pasti halal. Pasti halal. Dia nyari sampah. Sebelahnya ada anjingnya nyari juga. Anjingnya lihat dia lihat anjingnya. Ente makan di situ, ana makan di sini. Kalau ana nanti di akhirat bisa nyebrang sirat, ana manusia, ana lebih mulia dari ente. Tapi kalau di sirat, saya nyebrang jatuh, kata saya Imam Uwais, maka kamu lebih nikmat hidupmu dari saya karena kamu jadi abu, saya diadab di neraka. Wis ente makan di sana, ana makan di sini, jangan pakai ojo dewe. Kalau ngambil makan roti, ngambil air, duduk, enggak punya rumah. Ya rumahnya sederhana sekali karena beliau itu ada di bawah pohon. Teteduhan maksudnya pohon. Karena kan panas ya. Rotinya itu roti dari sampah. Airnya dari sungai. Teduhan, ada roti, ada air. Kalau saya tidak syukur kepada Allah, saya ini termasuk orang yang kufur nikmat. Padahal itu dok. Rotinya dari sampah, minumnya air sungai, teteduhannya itu pohon. Lah saiki. Aku ini. Kita ini kadang tidak syukur sama Allah. Mobil ini kepingin terus. Tapi ya tidak punya mobil bagus ya tidak apa-apa. Kita tidak pernah syukur sama Allah. Selalu kita ini merasa kurang. Iya. Yang ke-14 Rasulullah SAW mengatakan kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mengatakan, ya saya ini izin kepada Rasul ketika umroh. Maka diberi izin oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu titip doa, la tansana ya ukhay min du'aik. Wahai saudaraku Umar bin Khattab, jangan lupa doakan saya. Padahal Rasulullah. Maka Sayyidina Umar mengatakan, faqala kalimatan ma yasuruni annali bihadun. Itu kata-katanya Rasul itu, katanya Sayyidina Umar bin Khattab, lebih menyenangkan dari dunia seisi. Rasul titip sama saya doa. Tidak ada yang lebih menyenangkan dari itu. Hikmahnya ada ukhoyah. Itu apa? Mungkin kalau ukhoyah itu biasanya lebih dekat ya. Wallahu a'lam ya. Biasanya kalau dipanggil kata-kata pakai isim tazghir itu biasanya seperti lebih dekat. Kalau ya wallahu a'lam ya. Ya bunayya, ya abu ya. Ya bunayya ya. Ya bunayya itu. Nah. Biasanya orang kalau manggil pakai isim tazghir itu kayak lebih sayang. Nduk, ya. Kan tidak semua orang dipanggil nduk. Tapi kalau nduk itu kadang-kadang lebih sayang. Ya ukhoy, ya. Wahai saudaraku, lebih dikecilkan. Itu adalah rasa lebih dekat. Insya Allah seperti itu. Ya yang terakhir apa? Karena Nabi SAW, Rasulullah itu yazuru Quba, menziarahi masjid Quba. Rokiban wa masyan, naik kuda atau jalan atau naik onta. Fayusalli bihi rakaataini, dan Rasulullah sholat di Quba 2 rakaat. Dan di bawahnya disebutkan
karena Nabi Rasulullah SAW mendatangi Masjid Quba setiap hari Sabtu. Raqiban wa masyian wa kana bin Umar yaf'alu, dan dilanjutkan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Jadi kalau jenengan umroh ya atau haji nanti pas di Madinah, usahakan Anda berangkat ke Quba hari Sabtu sebelum zuhur. Kalau tidak melalui travelnya, ya berangkat sendiri, gampang. Ya gampang. Ya gampang. Cukup keluar berapa konco dijak, ya beberapa teman diajak umroh. Ini dari Nabi Rasulullah SAW itu istiqomah Sabtu ya duha itu ke Quba untuk sholat 2 rakaat, setelah itu pulang. 1-2 teman diajak. Nah, biasanya urunan. Kasih tahu aja sopirnya. Ya sopir. Ente tunggu di sini ya sopir. Kita cuma sholat 2 rakaat, setelah itu saya balik, enggak usah ditinggal. Dia kan tahu hotel kita. Jadi antum enggak usah repot. Sholat 2 rakaat, doa, dan ada tandanya itu. Tandanya kalau Rasulullah sholat di sana itu ada. Tanda lokasinya sholatnya Rasulullah SAW itu ada. Posisinya Rasulullah kalau ke sana sholat itu ada tandanya sampai sekarang di sana. Tapi jangan dibuka. Rahasia. Sehingga Rasulullah sholat. Nah, kita juga begitu. Understand ya? Ulang, naik. Cukup guys. Kalau tidak ikut travel. Kalau travelnya berangkatnya hari Sabtu, ya pas di sana sholat. Wallahu